warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara sekalian, bahkan ini ada juga generasi muda kita, adik-adik, anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Sudah agak lama saya nggak soal nih. Pagi 5, kira-kira sebulan yang lalu saya di pagi 3 di tempat Pak Sofyan. Kalau pagi 2 itu Brongkol gitu. Brongkol. Lalu pagi 3 Pak Sofyan, pagi 4 Bantul, sini 4 pagi 5. Mendengar kata pagi memang rasanya sejuk itu. Suwejuk dan tolong Jawa Timur. Sami sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Mengapa harus dikatakan dua-duanya? Apa itu sehat walafiat? Sok-sok kita itu janjane nopo maksudnya ini. Sehat walafiat itu maksudnya nopo nih? Ada juga yang mengerti sehat wal andor. Itu nggak ada maknanya. Ini sehat walafiat itu ada maknanya. Maksudnya apa itu? Sehat walafiat. Sehat, ya kita sudah memahami makna sehat secara keseluruhan. Nanti kita bisa bahas lagi apa itu sehat. Al-afiat, sebagian ulama menjelaskan bahwa al-afiat itu berkaitan dengan perlindungan Allah dari segala macam mara bahaya. Jadi selain sehat, juga kita mendapatkan perlindungan Allah dari segala mara bahaya. Contohnya contoh ini. Contohnya apa? Perlindungan dari segala mara bahaya. Ayo, semut. Belum boleh ambil dawa, Pak. Jadi saya bergeser karena semut. Boten Pak, boten. Ini contoh. Kena prank. Kadang-kadang kita aduh semut gatel kadung duka, kadung lesu. Kira bagaimana? Ini kita itu terlanjur marah kadang-kadang ngangge wiji itu loh. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan kita dari marah bahaya. Begitu kita mundur geser sebetulnya buatan ambil jatuh kepluk kadung miso. Sebule itu cara Allah menyelamatkan kita dari marah bahaya. Itu yang kita minta sudah. Jadi kita dilalah ya, dilalah itu selamat. Dilalah itu apa tuh? Dilalah itu diinilah dengan izin Allah. Mau coba ya kabarnya dilalah dengan izin Allah. Biiznillah kita terlindung dari jatuhnya dari pohon bukan pohon, buah kelapa dengan perantara gigitan semut. Jadi jangan mudah marah kalau ada sesuatu. Mungkin itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Itulah sehat walafiat. Kita sehat
tur selamat bejo. Wonten Pak Bejo, ngapunten ini bejo dalam arti beruntung ya, bukan biarkan Pak Bejo. Selamat juga begitu, kita selamat ya, sebagaimana doa kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jadi kita minta keselamatan dari Allah, perlindungan dari segala mara bahaya, karena kita mengakui Allah lah sumber dari segala keselamatan. Aku tuh lagi mau beroperasi. Kira beneran. Bapak Ibu, mereka sehat dan afiat. Jadi yang kita minta pada Allah adalah sehat dan afiat. Karena apa? Afiat itu adalah nikmat Allah yang paling besar kedua setelah iman. Setelah iman. Jadi kalau kita tidak sehat, kalau kita pas tidak sehat, insya Allah kita masih punya iman, karena iman kan yang paling tinggi. Tetapi setelah iman, kata Nabi, mintalah kepada Allah al-afiyah, karena al-afiyah itu adalah nikmat Allah yang kedua terbesar setelah iman. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, sehat itu, kalau saya di Banyuraden, mereka punya forum yang bernama Seroja. Seroja itu sehat, rohani dan jasmani. Jadi tiru-tiru berpagi. Ini di sana saya sebut sebagai Seroja. Belum berani nyebut berpagi 6 karena masih sedikit zamannya. Nah, Seroja, sehat, rohani dan jasmani. Kalau dalam itu hanya untuk disederhanakan ya, supaya kita ingat bahwa sehat itu tidak hanya jasmani loh, gitu. Jasmani kita sehat, alhamdulillah. Yang kita harapkan rohani kita juga selalu sehat. Ini menyederhanakan saja supaya kita ingat bahwa sebenarnya konsep kesehatan itu adalah holistik, tidak hanya fisik, tidak hanya jasmani. Ya, sehat itu ada kesehatan rohani, ada kesehatan mental, ada kesehatan sosial. Ya, jadi ada kesehatan rohani selain jasmani. Jasmani jelas nih, kalau kita sakit boleh tidak berpuasa, itu adalah sakit fisik terutama. Ya, sakit fisik ya, kalau sakit lupa ingatan pastilah. Tapi kalau sehat rohani jasmani, kita sedang sakit fisik ini jelas nih, ada penyakit hipertensi, ada penyakit gula darah tinggi, gula darah seperti penyakit apa dia, kita ada penyakit penyakit saraf dan sebagainya, itu penyakit fisik. Rasul juga mengingatkan tentang menikah, bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu apa Bu? Nomor satu adalah kesehatan. Yang kedua sering dilupakan kita adalah waktu luang. Jadi ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu satu adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Kesehatan dilupakan berarti kita tidak menjaga amanah kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Menjaga amanah itu bagaimana? Ya mestinya yang tidak sakit dicegah agar tidak sakit. Upaya-upaya pencegahan itu lebih penting daripada
badan. Tetapi kalau sudah terlanjur sakit, ya kudu periksa dan berobat. Nanti kita bisa perdalam lagi bagaimana saya ingin menekankan bahwa untuk upaya kesehatan yang nomor satu adalah preventif promotif. Jadi yang sehat makin sehat dan tidak jatuh sakit, itulah preventif promotif. Tapi kalau sudah sakit ya berobat katanya. Nah itu adalah kesehatan fisik. Kesehatan rohani di dalam Al-Baqarah panjenengan sudah hafal, alhamdulillah minasyaitonir fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan pada mereka penyakit sekalian, dilulu kadang-kadang. Nah itu adalah penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa? Kita berdoa kepada Allah dari penyakit rohani, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr misalnya. Jadi dari kekufuran dan kefakiran. Nah, kekufuran ini adalah penyakit rohani. Ya, ada kekufuran. Kufur itu bisa kufur yang besar, ya, betul-betul tidak mau mengakui hukum Allah, tidak mau menyembah Allah. Nah itu adalah kekufuran yang besar. Ada juga kufur yang agak kecil, melupakan nikmat Allah, ya, kufur nikmat, maka itu adalah kufur. Nah sampai mana tadi? Nikmat Allah yang sering dilupakan adalah kesehatan dari waktu luang. Kesehatan dilupakan karena kita tidak menjaga kesehatan kita, tidak mau mencegah penyakit, atau mungkin kalau sudah sakit tidak mau berobat dengan baik. Itu namanya tidak memperhatikan nikmat Allah yang namanya kesehatan. Kesehatan rohani, penyakit rohani juga selain ukuran tadi ada kemunafikan. Kemunafikan sebenarnya juga bagian dari ukuran, tapi perlu mendapatkan kata-kata kalimat khusus oleh karena nama istilah khusus. Karena ada problem khusus dalam kemunafikan, yaitu tidak bersatunya perkataan dengan perbuatan. Nah, ini enggak. Lalu ada lagi penyakit rohani yang namanya iri, dengki, ya, hasad, hasud. Itu penyakit rohani juga. Salah satu pun kesehatan mental emosional, ya. Kesehatan mental emosional. Kesehatan mental emosional itu kalau kita bicara kesehatan itu susah, kita bicaranya penyakitnya, ya, atau masalahnya. Sehat mental berarti lawannya adalah sakit secara mental emosional. Apa contohnya sehat sakit mental emosional? Gampang marah, gampang tersinggung, ya, itu adalah sedih yang berlebihan, ya. Makanya kita juga berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Nah ini kita doa itu semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit mental seperti mental emosional, mudah marah, mudah tersinggung, apa malah kalau malas, ya, itu adalah penyakit mental emosional. Makanya Kanjeng Nabi juga mengingatkan kepada kita, la taghdab walakan jangan marah bagimu surga. Jadi marahnya dihubungkan dengan surga. Nabi juga mengingatkan Al-Quran di dalam surat-surat yang terkait dengan bulan Syawal, itu kita diingatkan bahwa yang namanya orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu adalah orang yang selain suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, juga orang yang menahan
amarah. Orang yang memaafkan orang lain, itu adalah kesehatan mental emosional. Jadi mestinya Muslim, orang yang beriman itu tidak gampang cemas, tidak gampang depresi, ya, tidak gampang sakit mah. Karena apa? Karena sakit mah itu memang sebagian besar itu disebabkan oleh sifat yang berusak-berusuk, gampang buta, gampang tersinggung, kurang sabar, gampang menyebabkan sakit mah. Nah, itu hubungan antara mental emosional dengan fisik. Ya, jadi kalau ada bapak ibu yang sering sakit mah, mohon latihan sabarnya diperkuat lagi. Sering-sering ngaji, membaca atau mengaji Riyadhus Shalihin. Latihannya orang-orang yang soleh. Nah, mereka kesehatan mental emosional. Lalu ada kesehatan sosial. Kesehatan sosial ya Nabi sendiri menganjurkan, mengajarkan kepada kita, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Siapa yang beriman pada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi kalau kita masih gampang klerok-klerokan kalian tetangga kita, berarti iman kita pada Allah dan hari kiamat masih kurang kuat gitu. Dengan tetangga masih gampang ngerasani, gampang maido itu bahasa Arab apa tuh? Atau yang maibo, maibo. Ya kalau kita sering maido tetangga dan sebagainya, berarti mungkin hati-hati iman kita pada Allah dan hari akhir masih belum bagus. Karena Nabi mengatakan begitu, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Juga kepada tamu, kesehatan sosial juga kepada tamu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Falyukrim dhaifahu. Dhaif itu artinya tamu, samanya duyuf. Maka sering kita mendengar duyufur rahman, tamunya Allah yang maha rahman. Itu untuk menggambarkan atau mengistilahkan jamaah haji, duyufur rahman, tetamu dari Allah yang maha rahman. Mudah-mudahan jamaah haji kita tahun ini mendapatkan kelancaran ibadah, sehat, dan juga mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Masya Allah. Sinten sing pengen mendapat haji mabrur? Semuanya. Ibu-ibu pengen haji mabrur, Bu? Apa-apa pengen haji mabrur? Insya Allah saya ikut mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan haji yang mabrur. Bagi yang sudah haji, itu hajinya mabrur dan bertahan sampai meninggalnya nanti hajinya mabrur terus. Bagi yang belum berangkat, mudah-mudahan bisa berangkat dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Sing akhirnya selalu mudah-mudahan disebut berangkatnya. Semangat ya. Jadi nggak usah patah hati Bu kalau ada informasi dulu saya antrinya katanya haji tinggal 30 atau 25 tahun, kok malah sekarang 40 tahun. Nggak usah patah hati. Insya Allah yang berinformasi yang beredar tentang urutan jamaah haji yang masih sampai 60 tahun, 70 tahun itu adalah perhitungan dengan asumsi kuota
tahun ini yang memang direduksi, dikurangi. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah biiznillah tahun depan kuotanya sudah kembali normal. Bahkan mudah-mudahan harapan saya kuotanya itu justru akan bertambah. Karena apa? Karena sebelum pandemi kan Masjid Haram sempat diluaskan, perluas. Nah, jadi asumsinya akan ditambah insya Allah. Jadi nggak usah patah hati. Pokoknya terus tetap berharap pada Allah akan segera mendapatkan kesempatan berangkat. Yang belum daftar mau, nggak usah patah hati. Masih ini 30 tahun. Saya kira aku 40 tahun atau 70 110. Hai kapan udah almarhum. Tapi tidak begitu. Gusti Allah yang Maha mengatur segalanya ini. Insya Allah uang tukang bubur aja naik di sini. Jadi semuanya bisa naik insya Allah. Wong ini sampun daftar kok terus boten tubuki yaitu sudah sah, sudah daftar. Jadi tinggal putra putrinya yang punya kewajiban menghajikan. Yang penting kamu daftar. Ya tadi, jadi jangan sampai patah hati. Bahwa setelah daftar haji, kemudian masih ada dana, aku pengen umroh duluan, silakan naik. Tapi menurut saya, kalau saya sebaiknya menanyakan sebaiknya tetap mendaftar haji dulu. Setelah daftar haji masih ada sisa dana lebih, daftar umroh. Nah, tadi itu menurut saya soal haji tidak usah khawatir. Itu termasuk kesehatan mental, emosional, sabar, tidak mudah marah. Ya jangan sampai marah, apalagi marahnya kepada Allah. Ya marahnya kepada Allah. Dulu sudah kita bahas sikap orang dan orang sakit itu ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho. Ya, ada yang marah. Ya Allah, mengapa aku harus begini? Ya, itu marah. Mengapa harus aku yang sakit? Atau sebaliknya, mengapa tidak aku saja yang sakit? Kok anakku yang sakit? Itu juga marah. Marah kepada takdir Gusti Allah. Ada yang ridho, ada yang sabar. Sabar itu ya sudah. Inilah ketentuan Allah. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Gusti Allah dan Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Selesai, itu namanya sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ada yang lebih tinggi lagi sampai dengan taraf ridho dan bahkan syukur. Itu sudah pernah kita bahas. Nah, menikah Bapak Ibu, kesehatan ada kesehatan apa tadi? Rohani, jasmani, mental, emosional, dan sosial. Kita harapkan kita, keluarga kita, masyarakat kita sehat secara jasmani, sehat rohani, sehat mental emosional, dan sehat secara sosial. Ditambah afiat selalu mendapat perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya ingin nambah sedikit tadi sangat lebih 3 bahwa yang namanya konsep kesehatan di dalam Islam itu kalau kita perhatikan doa-doa kita itu memang lebih banyak sifatnya preventif promotif. Ya, preventif promotif. Misalnya nih Bapak Ibu, kita itu banyak membaca doa menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Ya, sebelum ada godaan kita sudah berlindung. Pasang tameng dulu. Kalau corong dia karena bingung lewayangnya terus digawe di polong di polongan ini awas macam-macam tak polong.
simbol orang-orang tua kita dulu yang mungkin belum berpikir abstrak dengan baik. Nah, perlindungannya pakai pentung. Nah, kalau kita cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung. Kita bersama di patung paling kita pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pakai baca surat Al-Baqarah. Kita rumah kita bebas insyaallah dari godaan jin setan. Kalau sering membaca Al-Baqarah. Lalu kita juga sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika. Terus ada contohnya apa? Kita berlindung kepada Allah dari apa gitu ya, banyak ya. Karena a'udzubillah sama maknanya sama gitu. A'udzubillah, a'udzubika itu sama ya. Kita berlindung pada Allah. Ada lagi doa yang kalau berlindung pada Allah berarti terhadap sesuatu yang belum terjadi. Oke, kita berlindung dari sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya preventif. Jadi panjenengan boleh aja berdoa karena nggak tahu bahasa Arabnya hipertensi dengan darah tinggi. Allahumma inni a'udzubika minal hipertensi. Boleh. Aku nggak tahu bahasa Arabnya, tapi kan maknanya betul. Kita berlindung pada Allah dari hipertensi. Kita berlindung pada Allah dari stroke. Kita berlindung pada Allah dari aneka macam penyakit bahaya. Nah, makanya ada doa yang sering dibaca dalam kaitan COVID itu. Nah, menikah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa yang belum terjadi. Ada juga doa yang menggabungkan antara preventif primer dengan preventif sekunder. Preventif primer itu berarti kita menghindari agar kita tidak kena penyakit dengan cara menghindari faktor risiko. Ya, karena kita tahu hipertensi dengan darah tinggi itu salah satunya adalah karena makanan yang terlalu asin. Berarti kita tidak makan garam terlalu, tidak makan membuat masakan yang terlalu asin, termasuk mengurangi micin, karena micin juga dapat meningkatkan tekanan darah. Bukan nggak boleh, jangan banyak-banyak, yang sedikit, sekedar kan. Bukan nggak boleh, boleh tapi jangan banyak-banyak. Nah, kita berlindung kepada Allah dari penyakit stroke. Nah, berarti kita jangan sampai tensi kita tinggi, karena salah satu penyebab tensi tinggi stroke adalah tensi yang tidak terkendali. Juga irama jantung yang tidak teratur, salah satunya penyebabnya. Juga karena kolesterol yang terlalu tinggi sehingga menyumbat pembuluh darah. Nah, berarti kita mencari tahu apa penyebabnya penyumbatan pembuluh darah, agar kita menghindari. Ini namanya preventif primer. Tapi ada juga preventif sekunder ya, Bapak Ibu ya. Sudah sakit, sudah punya penyakit X tertentu, kita berlindung agar tidak terkena komplikasi. Jangan sampai bertanya sakitnya apa itu? Sakit komplikasi. Nah, itu karena apa? Sakitnya tidak dikendalikan dengan baik. Hipertensi komplikasinya banyak, diabetes komplikasinya banyak, bisa ginjal, bisa macam-macam. Diabetes ya, penyakit berikutnya bisa kena itu penyakit diabetes, komplikasinya itu. Bagaimana kita berlindung pada Allah dari komplikasi penyakit? Caranya adalah dengan mengobati penyakit itu dengan baik, mengontrol tekanan darah, mengendalikan kadar gula darah. Itu contoh bagaimana kita sudah sakit diabetes, tetapi supaya kita terhindar dari komplikasinya. Caranya gimana? Di pengertosan, sudah menyadari harusnya sudah hipertensi, sudah sakit penyakit diabetes, ya hindari minum yang manis. Kalau minum kopi
kopi pahit saja. Pengen manis dan minum di depan istrinya, itu loh Pak. Ambil nyawa kan manis. Sudah tahu tekanan gula darahnya tinggi, kok dahar nasi, sayure, mie, karbohidrat, cemilane, keripik, tambahane, kerupuk, semuanya karbohidrat. Akibatnya gulanya tunjang-tunjang. Gula itu kalau ngatus itu normal, kalau ngatus kok normal. Tensiku 220 kok normal, kayak listrik kok normal. Bapak Ibu tolong diingat bahwa merasa sehat itu tidak sama dengan sehat. Tidak ada keluhan itu tidak sama dengan sehat. Kadang-kadang menurut saya nih lebih baik orang yang hipertensi turun ketimbang hipertensi tekanan darah tinggi ini etol, nggak ada keluhan. Oh, sepuluh ratusnya orang turun, itu bahaya. Kayak yang berlalu baru dibelum. Jadi lebih baik, wah tensiku, wah teman-teman baru, ini dibully tensiku 140. Nah itu malah 140 saja sudah terasa. Tapi kalau dibiarkan kadang-kadang Bapak Ibu, itu kata Pak Amin Rais itu seperti sindrom kancil pilek. Kancil pilek mereka dia masuk toilet. Pertama sih rasanya kok mampunya kurang nyaman ya. Tapi lama-lama karena pilek tidak dirasakan lagi. Jadi orang sakit tetapi tidak dirasakan lagi itu tidak malah bahaya. Itu sama dengan kita sudah tidak peka dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya sudah biasa melakukan dosa, akhirnya tidak peka lagi. Terus lagi dosa kecil. Dosa kecil itu dua hilang. Mungkin betul, insya Allah betul. Kalau itu dosa kecil, dengan wudu, dengan kita istighfar, dihapuskan Allah. Tapi kalau kita punya pendapat itu dipegang terus, lalu nyepelekin, maka tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Akan menjadi dosa besar, apalagi berulang-ulang sambil disepelekin. Sama dengan Bapak Ibu, tidak ada makanan kecil kalau makannya banyak. Apa bola-balik? Kayak pilus. Dan saat rodong kelas. Yo makanan kecil lah, pilus banget. Atau makanan ringan, keripik, aku enteng banget kan? Apa simpelio yang makanan yang tipis banget. Makanan ringan banget. Aneh saat kelas yang namanya bulan aja. Dosa kecil-kecil tidak disadari. Kalau tidak disadari sih insya Allah ya tadi istighfar nanti hilang. Tapi kalau disadari, dilakoni bolak-balik dengan sikap yang menyepelekan dosa-dosa kecil itu, naudzubillah itu bisa menjadi dosa yang besar, tumpuk-tumpuk dan lain. Nah maka kita berlindung pada Allah dari sikap mental yang seperti itu. Kita juga berlindung pada Allah dari penyakit-penyakit fisik ya, dengan preventif primer dan preventif sekunder. Sudah sakit ya berobat, ada fisioterapi juga. Mungkin boleh mau pijet ya silakan pijet, mau bekam ya silakan bekam. Itu namanya pengobatan dini. Lalu rehabilitasi itu adalah untuk mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Nah, mereka yang disebut dengan preventif sekunder, pencegahan sekunder. Nah, jadi kalau kita yang paling bagus ya preventif primer.
Tapi kalau sudah terlanjur, mari kita lakukan juga tindakan-tindakan preventif sekunder. Makanya doa Allah, doa Nabi itu luar biasa kan, sudah pernah saya ajarkan dulu, sudah pernah saya ingatkan. Ada doa yang menarik ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ingat gak doanya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pak, ingat Pak? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, ini kalau jadi yang sudah terjadi, dulu contohnya ada luka bakar yang masih tipis. Dari apa yang akan terjadi, luka bakar yang semakin mendalam, yang makin merusak jaringan kulit makin dalam itu sampai otot segala macam. Itu berarti kita berlindung dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya Allah, sakit dada, kita berlindung dari apa yang sudah terjadi. Mungkin ada iskemia otot jantung, otot jantungnya kurang oksigen karena penyempitan. Tetapi kita berlindung juga dari apa yang akan terjadi, serangan jantung beneran. Tidak hanya iskemia, tapi infark namanya dalam bahasa dokter. Infark, bukan infak yang diajarkan tadi. Infark itu berarti kematian otot jantung. Nah, kita berlindung pada Allah dari terjadinya otot yang sudah kekurangan oksigen, dan kita berlindung pada Allah dari otot jantung yang mengalami kematian otot jantung. Nah, itu kita berlindung a'udzu bi'idzatillahi bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kita berlindung kepada Allah dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, mereka bagi konsep kita seperti itu, sehingga harapan kita umat Islam itu semakin sehat. Jamaah Bud pagi 5 ini harapannya semakin sehat. Sehat apa Bu? Jasmani, apa mani? Rohani, apa mani Pak? Mental, emosional, apalagi sehat secara sosial, tambah lagi al-afiyah, bebas dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Maka tadi sekarang jam berapa? Saya kira saya cukupkan 6:47. Barangkali ada yang mau mundur besok, masih ada waktu 13 menit karena tadi kodenya sampai jam 7. Sudah dikode jam 7. Jam 8 saya juga mau isi lagi tapi online. Namanya Keluarga Indonesia Mengaji. Nah, Keluarga Indonesia Mengaji lewat Zoom. Monggo ada yang mau menuju besok barangkali. Nggak usah pakai moderator MC ini, langsung aja silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan terkait bahan pengajian tadi maupun yang lain seperti biasa, mau konsultasi kesehatan ya boleh. Oke, kesehatan boleh, monggo. Silakan mau konsultasi apa anti riba, ada ahlinya di belakang jangan saya. Tapi saya sudah mengajukan. Baik, silakan. Bapak Ibu ada yang mau tanya, konsultasi boleh, kesehatan agama boleh, silakan. Supaya sehatnya rohani, jasmani, mental, emosional dan sosial. Allah, barangkali ada. Sudah lama nggak ketemu ya. Jadi mau tanya apa ya gitu. Monggo.
yang mau tanya, saya sudah punya forum tadi Seroja itu. Kalau di Seroja tempat kami di Banjarmasin, setelah ini diskusi sampai jam 7. Kalau dulu jam 6 juga nih, sekarang jam 7. Sampai jam 7, setelah itu jam 7 sampai setengah 8 pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan. Jadi ada tensi dan sebagainya. Kadang-kadang pas ada relawan yang bisa buka juga bekamnya gitu. Jadi Seroja, sehat rohani dan jasmani. Jadi setelah pengajian ada konsultasi kesehatan dan ada pelayanan kesehatan gratis. Nah, yang mau infak silakan bebas, tapi intinya gratis. Itu yang kami kerjakan di Seroja. Monggo ada yang mau tanya. Karena darah saya tidak terkontrol bagaimana sebaiknya dan sebagainya. Bapak Ibu, tentang kemarin saya baru saja beberapa hari yang lalu mengupload video ke YouTube saya itu tentang puasa. Kalau yang pada bulan Syawal, saya juga mengupload puasa mencegah dan mengobati kanker. Nah itu waktu itu yang isi dari Dr. Siswanto, spesialis paru dan konsultan tumor paru. Nah, itu Dr. Siswanto. Hari ini saya minta isi di Seroja, saya di sini. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload tentang puasa, bagaimana kita mengombinasikan antara puasa diet dengan puasa ibadah. Bisa. Jadi ada puasa diet, itu puasa yang dikerjakan ketika kita tidak puasa, tapi ada puasanya namanya puasa diet, yaitu apa? Yaitu tidak makan dan tidak minum yang manis. Itu namanya puasa diet. Nah, berapa lama kalau puasa diet yang dianjurkan itu antara 14 sampai 16 jam secara umum. Ada yang 20 jam juga, tapi nggak usah. Boleh juga tidak apa-apa. Tapi saya sarankan cukup 14 sampai 16 jam. Itu namanya puasa diet. Dengan kata lain puasa basah. Maksudnya apa? Boleh minum, tapi minum air putih, minum teh tawar, minum kopi pahit, itu namanya masih puasa. Berapa lama nanti saya sarankan 14 sampai 16 jam. Jadi kalau saya menghentikan kegiatan makan dan minum manis jam 7 malam kemarin semalam, maka 14 jamnya adalah 7 sampai 7 tambah 2 dari jam 9. Jam 9 saya baru sarapan. Nah berarti saya sejak jam 7 malam sampai jam 9 pagi saya melaksanakan puasa diet. Apa manfaat puasa diet itu Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang punya bakat diabetes, insya Allah tidak gampang menjadi diabetes. Itu pencegahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya diabetes, itu akan lebih mudah mengendalikan gula darah. Juga akan berdampak pada tekanan darah. Nah, itulah yang namanya puasa diet. Bagaimana? Apakah puasa ibadah juga punya manfaat yang sama? Insya Allah punya manfaat. Jadi selain ibadah, puasa ibadah kita akan punya manfaat kesehatan. Sehingga tadi postingan saya sebelumnya di YouTube saya adalah puasa mencegah dan mengobati kanker. Karena apa? Karena punya manfaat yang namanya autofagi, yaitu sel-sel yang rusak yang menjadi bibitnya kanker itu akan dimakan oleh sel-sel pertahanan tubuh kita, akan dimakan sehingga tidak gampang menjadi tumor. Kalau ada tumor tidak akan mudah berkembang menjadi semakin berat. Itu namanya autofagi.
itu terjadi umumnya kalau kita berpuasa sekitar tadi 14 jam ke atas. Jadi bagaimana kalau kita mengkombinasikan puasa ibadah dengan puasa diet? Caranya berarti tinggal hitung aja. Misalnya kita sahur jam 4, maghribnya jam 6, itu berarti sudah berapa jam puasanya Pak? Sudah 14 jam kan? Berarti sudah, insya Allah sudah puasa ibadah itu sekaligus merupakan puasa diet. Dia punya manfaat untuk mencegah dan mengobati kanker, insya Allah. Diabetes lebih terkontrol, gula darah lebih terkontrol, tensi tekanan darah lebih terkontrol. Tapi tidak mudah, tekanan darah tidak mudah, banyak faktor lain. Tapi gula darah insya Allah lebih mudah terkontrol. Saya alhamdulillah nyatanya, alhamdulillah dibilang dari insya Allah saya sudah lepas dari insulin. Setelah 10 tahun saya pakai insulin, lepas insulin sama sekali. Sudah 4 tahun ini tanpa insulin, no. Obat diabetes sudah lepas, sudah saya lepaskan. Sudah tanpa. Sekarang saya hidup dengan tanpa obat untuk diabetes saya. Tapi tensi saya masih pakai obat tensi sehari sekali setiap malam. Jadi tensi ternyata lebih sulit. Mengontrol gula itu lebih mudah. Jadi betul gula itu tidak dapat sembuh, tetapi dapat dikontrol. Kalau terkontrol baik terus kan sama dengan sembuh. Namanya sembuh secara sosial. Dicek gula darah bagus terus, alhamdulillah. Caranya tadi apa? Puasa diet. Puasa diet yang bisa digabung dengan puasa ibadah. Sekarang bulan Dzulhijjah. Pada puasa Dzulhijjah jam 4 misalnya, jam 4 baru sahur, jam setengah 6 udah buka misalnya, berarti baru 13,5 jam dong. Supaya 14 jam gimana? Ya pas buka itu bukanya air putih dulu. Bismillah, niat buka air putih. Kan Nabi juga menyarankan berbukalah dengan kurma atau air putih. Bukanya air putih dulu. Nanti jam 6 baru makan. Berarti kan puasanya tetap 14 jam. Puasa dietnya nih. Puasa ibadahnya 13,5 jam ditambah setengah jam lagi menjadi 14 jam. Berarti kita sudah mengkombinasikan antara puasa diet dengan puasa ibadah. Niatnya puasa ibadah setelah buka digenepi 14 jam atau 16 jam menjadi puasa diet. Insya Allah dapat dua-duanya, dapat pahalanya ibadah puasa sunnahnya misalnya ya, ditambah dengan mendapat puasa dietnya. Nah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat baik untuk meningkatkan amal ibadah kita. Mirip Ramadan, kita dianjurkan banyak bulan puasa. Mirip bulan Rajab, kita dianjurkan banyak berpuasa sunnah. Kita memperbanyak sedekah. Sampai dengan tanggal 9 kita berpuasa, tanggal 10 insya Allah kita berbuka puasa, lalu menyembelih hewan korban. Kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah wonten sing tanggal wonten bulan Setu, wonten sing sedoso atau monggo menurut keyakinan masing-masing. Kalau saya ikut Sabtu, insyaallah hari Sabtu juga Sabtu. Jadi insyaallah kalau saya ikut itu, tapi yang akan monggo sesuai dengan keyakinan kita. Maka tadi Bapak Ibu tambahan. Ustaz, ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ternyata. Monggo. Terkait puasa luar biasa manfaatnya. Akhir-akhir ini kegiatan puasa mungkin akan banyak dilakukan oleh saudara kita yang beragama Muslim. Sekarang ini ada alat yang namanya canggih, namanya HP. Di grup Kebun 45 ini ada HP, Ustaz. Kemudian seandainya nanti ada saudara kita yang ringan tangan, ringan waktu, kemudian pada jam 3 pagi itu menulis di dalam HP. Isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengingatkan sekarang jam 3, monggo bangun mengerjakan sholat tahajud. Kemudian jangan lupa hari ini malam Senin atau malam Senin untuk melakukan ibadah sahur, barangkali ada yang melakukan ibadah
ibadah puasa sunnah. Nah, pertanyaan kami, apakah hal seperti ini, mengingatkan seperti ini telah masuk dalam kategori sombong atau dalam kategori akan merusak ibadah yang kita sampaikan, yaitu mengingatkan saudara kita yang akan melakukan ibadah saat itu. Walaupun niat kami adalah untuk mengingatkan. Karena begitu Ustaz, mohon penjelasan. Kok mau jam 5 nih? Jam 5 kok telat? 3, jam 3 Ustaz. Oh jam 3. Jam 3. Ya semua akan tergantung pada niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Sebagai orang lain yang menerima pesan, kita harus husnudzon. Sebagai orang lain, kita sebagai orang lain dapat harus husnudzon. Insya Allah saudara saya ini niatnya dakwah, mengajak kepada kebaikan, ya kan itu namanya husnudzon ya. Nah, kepada pelakunya hendaklah menjaga diri, menjaga hati, jagalah hati. Insya Allah ini ikhlas saya niatkan untuk mengajak kebaikan, tidak dalam rangka pamer. Kita selesai. Sebab kalau kita tidak boleh mengajak, nanti tidak ada dakwah. Maka dakwah itu adalah salah satu pelindung Islam. Karena dakwah dan jihad. Nah, dakwah dan jihad. Jadi kalau tidak ada dakwah, timpang. Ya, dakwah itu penting. Makanya saya juga pagi ini mengingatkan, Dzulhijjah itu banyak dianjurkan kita untuk berpuasa, meningkatkan amal soleh. Ya itu kan artinya saya memang menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan sesuai dengan fikihnya, bahwa kita memang dianjurkan memperbanyak ibadah. Jadi mohon maaf nanti airnya saya bawa pulang karena saya tidak minum pagi ini, sudah minum pagi jam 4. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sadi Wahyono, kalau keras, yang sangat. Tanya Pak Ustadz, saya Sadi Wahyono. Saya kok sulit sangat menghilangkan rasa iri, terus rasa emosi, langsung terhadap keluarga. Terus mungkin di konsumsi pun dan selanjutnya karena punya penyakit tulang tangan kanan. Yang ada yang utami sulit sangat hilangi rasa iri, terus emosional terhadap orang tua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya mau kan sana sih pun sekalian pakai. Oh iya, ibu, iya, itu bisa nih. Rata-rata 60 pun sampai mobil kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nanglo Saruji ini dari sawit. Nanglo Saruji saking jadi sawit. Ini kan bagi kula saudara pirsa, Pak Ustadz mau nikahkan duit haji menikah wanci berkasih kesabaran lalu menikah apa ini wanci kanan ini kan sakit ini kan pundak terus mundur itu sadar taruh sampai 8 tahun. Nah, kalau Pak Ustadz mau nikahkan duit melalui sakon haji itu saged melalui tabungan rezeki saged enggak dulu. Anaknya saderipun haji menikah akhirnya duit
dumugi wonten ing Mekah. Ya saderengipun kirang haji menika nindakaken umroh atau rutin menika atus pundi Bapak menika menapa nuwun penjelasanipun tetap seperti mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua pertanyaan menarik ini. Dan semakin kita suwun supaya pengawasan manfaat 5 ada waktu 15 menit sebelum selesai. Memang ada perlu pertanyaan. Sudah kita dibuka. Pertanyaan ya sudah. Insya Allah. Kita sudah dibuka. Masih ada. Nanti kesukaan. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang bagaimana menghilangkan penyakit rohani, juga penyakit mental emosional. Nah, jawabannya tadi saya sudah mengutip kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Artinya adalah pelatihannya orang-orang yang soleh atau pelatihan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kitab ini isinya adalah akhlak-akhlak. Nah, jadi salah satu cara kita adalah ngaji kitab ini, salah satunya ngaji kitab ini. Ya, ngaji kitab ini baik langsung maupun mendengarkan kajiannya dari orang lain ini akan menghaluskan psikologi kita, akan membantu menstabilkan emosi kita. Lalu yang kedua adalah latihannya itu sendiri. Ini kan tadi kan membaca buku tentang latihan, nah, kan baru ilmu. Lalu latihannya sendiri, ya kita latih. Tidak usah kecil hati. Yang namanya khusyuk aja kan kita juga tidak tahu kan khusyuk benar atau belum. Tapi kan kita sholat terus, dia begini. Pokoknya Bismillah sholat. Soal khusyuk Gusti Allah sing biji. Entah 90%, 80% Gusti Allah sing biji. Jadi bagaimana sedekah saya sudah ikhlas belum? Bismillah, pokoknya sedekah terus mau. Latihan kita kan sedekah. Membayar sedekah terus, insya Allah lama-lama ikhlas. Tadinya ikhlas sedekahnya 5.000, lama-lama ikhlas bisa sedekah 20.000. Tadinya 20.000 mak gerdil, kok 20.000 itu mak gerdil. Ini lama-lama cul ikhlas. Karena apa? Karena latihan. Riyadhus Shalihin, latihannya orang-orang yang soleh, latihan menjadi orang-orang yang soleh. Ikhlas, ridho, ya, apalagi dari keluarga. Ya, kita kalau kita berdoa misalnya ini, berdoa untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan anak kita, mendoakan saudara kita yang lain. Latihannya bayangkan orang yang kita hadapi, yang kita doakan itu maksudnya. Misalnya nih, kita mendoakan anak kita menjadi anak yang lebih perhatian terhadap dakwah. Ya sudah, kita doakan sambil bayangkan orangnya. Nah, sama juga ketika kita berdoa, mudah-mudahan ya orang yang tadi membuat kita marah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita memaafkan. Ternyata memaafkan orang lain caranya antara dengan cara berdoa. Maka kita doakan, ya Allah, sedulurku secikai kok ya sikut banten. Kok tegel-tegele ngaten niku. Tapi ya Allah, saya ridho, maafkanlah dia. Nah, itu berdoa.
ya, mendoakan supaya dia dimaafkan. Itu juga akan mensupport mental emosional kita agar kita memaafkan, semakin memaafkan dia. Nah, demikian pula ketika kita merasa aku kok masih gampang iren, ya nggak apa-apa, kita mengadu pada Gusti Allah, ya Allah. Aku kok isi mak sengkren ya delok sedulur atau ya rezeki okeng. Mak sengkren. Apakah ini yang dinamakan cinta? Kok keliru? Apakah ini yang dinamakan iri? Ya Allah, kalau begitu aku mohon ampun padamu ya Allah. Aku mudah-mudahan aku tidak lagi iri. Lalu berdoa dengan doa yang ajarkan dalam Al-Quran, misalnya ya, doa ya Allah, janganlah Engkau jadikan sedikit pun dalam hati kami ada perasaan iri terhadap orang yang beriman. Nah, wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dalam hati kami itu ada perasaan sedikit pun perasaan iri dengki terhadap sesama orang yang beriman. Dalam hal itu doanya begitu terhadap siapapun sebenarnya, tapi doa yang ada seperti itu kita pakai, silakan. Jadi dengan cara berdoa, latihan dan doa. Latihan lagi gimana ya? Latihannya ya, tapi insya Allah Allah memberikan media latihan pada kita, Bapak Ibu ya. Kita latihan sabar itu ya kita harus ikhlas diberi ujian. Allah berikan ujian pada kita, mungkin kita hilang manguto, duit hilang besok 5 juta hilang. Latihan sabar, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Saya pernah kehilangan uang segar lebih dari 5 juta. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kita sabar gitu. Jadi kalau ketika kita ingin sabar ya harus latihan sabar. Ketika kita ingin menghilangkan rasa iri, ya kita menghilangkan rasa iri itu sambil prosesnya dijalani, tidak usah takut. Tetap berjalan, tapi mudah-mudahan sudah aku nggak semakin nggak iri. Jadi dijalani mawon, tapi sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit rohani. Jadi penyakit-penyakit fisik supaya kita sehat ya berobat. Boleh nggak berobat sendiri? Boleh. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi kok sakit kan ya berobat dulu boleh, pijat dulu boleh. Kok masih belum bagus ya ke dokter. Kadang-kadang cuma capek ya sembuh dengan pijat misalnya. Jadi dijalani mawon gitu. Ada penyakit hati juga dijalani aja. Masih ada rasa iri dengki, jalani aja. Pokoknya bismillah, saya sedekah kok orang ikhlas, jalani mawon untuk sedekah mawon. Insya Allah lama-lama makin terkurangi penyakit-penyakit hati kita. Asal kita niatnya ikhlas, latihan untuk menjadi orang yang soleh. Jamaah haji yang kedua ini Bapak Ibu, haji itu memang tadi butuh kesabaran. Tapi saya menyarankan tetap daftar haji. Terus setelah pengen berangkat umroh, boleh berangkat umroh, bayar lagi untuk bayar umroh. Gak usah kepikiran nanti eman-eman di umroh, nggak nabung aja deh ya, nggak apa-apa. Memang kita diberi fasilitas bayar uang bukan dulu kok untuk daftar haji. Ya udah daftar bayar uang itu hajinya. Umrohnya uangnya yang 30 juta untuk umroh ya umroh dulu tidak apa-apa. Nanti kita carikan lagi, berusaha lagi untuk nabung lagi untuk jamaah dulu hajinya. Jadi insya Allah kita berusaha sudah daftar haji,
lalu kita tetap berangkat umroh saya, jadi bagus tidak apa-apa. Maka saya anjurkan begitu, karena kita selak kangen, kita belum tahu apakah nanti 40 tahun lagi baru bisa haji. Saya selak kangen pengen melihat Ka'bah. Niatkan aja bismillah berangkat. Akan ya, Bapak Ibu pengatakan yang dapat saya jawab untuk pertanyaannya. Saya kira cukup sekian ya, karena ini dari jam 7 lebih. Ada satu lagi, Ustaz. Ada satu lagi, walaupun sudah berdiri, ada satu lagi. Ojek. Minggu depan Ustaz. Waktunya sudah banyak yang lewat, minggu depan ada. Nanti boleh juga lewat WA. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat WA, baik kesehatan maupun agama, boleh lewat WA. Kapan-kapan saya juga soal lagi untuk buat pagi 5 insya Allah. Nomor saya boleh. Nomor saya 0815 Untuk YouTube bisa juga dilihat untuk materi-materi kajian dan juga materi kesehatan. Juga sudah banyak di YouTube saya. Channel saya namanya Dr. Bambang UMY. Dokternya ditulis DOKTER, Dr. Bambang UMY. Lumayan kok sudah banyak yang bergabung di subscriber itu, sudah 3.400-an lebih. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung bersama 3.400-an lebih untuk subscriber, lalu mengikuti materi-materi kesehatan maupun agama. Insya Allah ada di situ. Kesehatannya kesehatan dewasa, kesehatan anak, ada juga untuk materi jin dan beberapa materi yang lain. Nah, tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.